Kongko-kongko seni Kampung Semar. Wah, ini kita diskusi dengan Pak Ito. Pak Ito Isdianto Iskandar. Betul ya Pak ya? Nah, ini namanya 3I ini ya, luar biasa. Saya mengenal Pak Ito ini bukan dari orangnya, dari karyanya. Beliau sering menang juara di majalah Hai. Pernah menjadi Samul ya kalau nggak salah, gambar kuda-kudanya ya. Atau yang di dalamnya gambar kuda-kuda itu ya. Ya, ini Pak Ito menggambar kuda dan beliau memang sekolah di seni rupa, bekerja di ilustrasi, percetakan, perbukuan. Dan beliau juga menjadi pengamat kartun. Nah, ini salah satu sekarang yang akan kita bahas. Pak Ito waktu diskusi di grup melontarkan satu gagasan, gojekan kere. Wah, ini nanti judulnya ya, gojekan kere ala Subro. Wah, ini kebetulan kita sedang membahas tentang Pak Subro, Pak Ito, Pak FX Subroto. Beliau kartunis senior. Nah, guyon matonya, gojekannya itu memang ya, kere itu bukan berarti orang miskin, orang keserakat, bukan. Tetapi ini merakyat. Ini sebelum ada interpretasi atau pendapat yang meleset-melesetkan atau dianggap digoreng, kita ya digoreng. Nah, ini adalah gojekan yang merakyat. Nah, Pak Ito, menurut Pak Ito, Pak Subro itu gimana, Pak? Waktu ada gagasan Prof untuk menulis tentang Pak Subro, saya wanti-wanti gitu memang gitu ya, karena Pak Subro ini khas banget Subro itu. Jadi khas dengan kultur Jawa yang dimana di situ ada plesetan gitu. Walaupun ini tidak primordial gitu ya Pak ya? Tidak, sangat tidak ya. Gitu, karena Jawa itu ternyata benar-benar kaya ya. Banyak saneponya. Banyak saneponya. Dan saya menangkap apa yang Pak Ito katakan, Jawa ini mudah-mudahan juga diangkat dari lokal wisdom lainnya, dari kearifan lokal. Betul, ya. Dari hal-hal yang dari negara, dari kawasan daerah lain, karena Indonesia sangat kaya. Sangat kaya, ya. Nah, ini Pak Ito, kenapa Pak Ito mengatakan gojekan kere? Ya, Jawa itu khas sekali ya. Kalau saya seneng analogi cerita gajah ya. Jadi ya, seekor gajah itu waktu bayi dirantai gitu, itu dia kesakitan kalau jaraknya itu lebih dari panjang rantai itu. Nah, secara bertahap rantainya itu diganti karena gajahnya kan udah gede, mungkin rantainya kurang panjang, diganti tambang. Nanti bahkan ketika diganti oleh rafia, gajah itu nggak berani lepas dari situ karena teringat memori masa lalu. Kalau saya melebihi batas-batas, captive mind gitu ya. Yeah. Ada suatu belenggu di pikiran dan imajinasinya toh. Ya. Nah, ini apa ya? Kalau ya sudah nancep gitu ya. Iya, nah budaya Jawa dengan hierarki boso gitu ya. Itu lalu harus dia pengen berontak kepada tuannya yang di atasnya, tapi dia nggak berani frontal. Hanya gerundelan. Gerundelan, tapi dia harus menghibur diri karena dia harus survive. Oh ya. Udah. Jadi gojekan kere itu survive guyon maton untuk ngebalance ya, untuk ngebalance diri. Atau gitu. ngiyem-ngiyemi Pak. Boleh jadi, karena untuk maju ke depan, kata Prof yang selalu bilang itu kan orang harus happy ya. Bagaimana happy kalau tertekan gitu. Itu harus dilontarkan, tapi kalau itu dilontarkan frontal pasti ada konsekuensi dengan itu. Makanya para punokawan ini gitu, itu menemukan jurus gojekere. Gojekere. Nah, yang motret Pak Subro itu harus punya ikatan akar itu gitu. Jadi ketika menulis tentang Pak Subro atau meninggalkan akar itu ya, menangkap pesan moral dari gojekannya itu. Yang syarat sanepo dengan apa ya? Ada sanepo gitu. Terus ya hal-hal plesetan, ngelulu ya, ngelulu itu kan ngelulu itu bukan megue-gue. Ya, bukan melulu gue betul. Melulu itu bahasa Indonesia susah Pak. Jadi melulu itu sepertinya ya ngelos. Nanti kalau kamu kejelungup, kamu tahu naik benjut itu sakit. Ya, tapi susah gitu ya. Tapi kira-kira gitulah maksudnya. Jadi memang kalau orang bilang Pak Subro itu mengangkat humor sehari-hari ya, sebetulnya lebih bukan ke political kartun tapi sosial kartun mungkin. Sosial kartun, oh ya. Ya mungkin gitu ya. Nah, tapi kalau saya lihat memang
yang digambarkan Pak Subro itu ya guyonan-guyonan, gojekan-gojekan yang penuh dengan apa yang dikatakan yang sehari-hari terjadi dalam masyarakat. Kadang-kadang memang ya vulgar, tapi orang itu selalu tertawa. Iya. Nah ini kemarin Pak Ito ngasih contoh itu. Kartun yang saya ingat, karena ada suami istri, istrinya itu nggak pintar masak. Kalau masak nggak pernah enak. Ya, nah, itu kan masalah sebenarnya. Masalah, suaminya sudah marah-marah, tetap masaknya nggak enak. Akhirnya disarankan buka warung. Iya. Terus ya, teman-temannya tanya, ya keponakannya mungkin tanya gitu kan. Lah iya, tanya loh, kok malah kon buka warung? Ya, saya udah bosan marahi biar dimarahi orang banyak. Iya. Jadi ada suatu pembelajaran. Iya. Setiap kartun-kartun Pak Subro, itu entah Pak Bona, entah itu di Joko Lodang, entah yang lain-lain ini selalu ada pesan moral. Dan Pak Subro itu karyanya banyak sekali. Pada masanya Pak Subro masuk di semua lini, bahkan sampai TTS pun ada karya Pak Subro. Ya. Nah, ini menurut Pak Ito gimana nih kok beliau ini bisa seperti apa ya, idenya, energinya mengalir begitu? Ya, jadi Pak Subro dengan kultur Jawa ya, dan dia juga harusnya tercatat sebagai tokoh yang memelihara budaya dengan kendaraan kartun itu gitu. Jadi itu harus didokumentasikan dengan benar, harus diformat dengan benar ya, bahwa kebesaran Pak Subro itu karena orang-orang memang paham gitu, ini konten dan konteksnya gitu kan. Jadi itu yang bapakmu turu wae gitu kan, kalau diterjemahkan gitu, jangan diganggu kata ibunya, kan bijaksana banget, bapak lagi latihan jadi anggota. Sementara kartunis ngetop, wah itu tajam ngeritik DPR, yang DPR ini bla 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 bla. Swat Subro enggak, dia sederhana gitu. Terus kasih tahu, simbah kayak pelit katanya, tembok sudah lumutan kok dikencingin nggak boleh gitu ya. Ya artinya kalau memang tembok nggak boleh dikencingin, tunjukin gitu yang rapi gitu. Nah, potret-potret sosial yang begitu banyak gitu, itu sama Pak Subro difoto dengan cerdasnya gitu ya. Dan sangat banyak karyanya, variatif. Ya, nah itu yang kita harus ngerumat gitu ya, ngerumat warisan itu, karena itu nilai-nilai dasar kearifan lokal gitu, yang tidak kalah dengan luar negeri gitu. Bahkan Pak Subro ini sebetulnya kalau dikaji ini konstruktivis dan dekonstruktivis, wah ini nanti malah mumet lagi ya toh. Padahal Pak Subro itu hanya membuat kata-kata, gambar, bahkan ada satu Pak, ada sanepo angka. Wah ini kalau tiga-tiga ini dihubungkan kan bisa dimistik, bisa dibuntut, bisa menjadi harapan. Apalagi kalau nyerempet-nyerempet, wah itu langsung seolah-olah manjur gitu loh. Ya mungkin gini Prof ya, jadi kalau mau, memang harus ada orang yang dengan dengan referensi yang bagus itu mengamati fenomena itu ya. Nebak angka itu kan sebetulnya perjudian, itu tidak bagus gitu ya untuk sebuah masyarakat yang harusnya gitu. Nah, Subro itu nasihatin gitu, nasihatin ya supaya sambil lah kleru meneh tapi dinasehatin terus gitu. itu sebenarnya harus ada orang yang mampu menerjemahkan itu. Nah, berarti nasihat Pak Subro itu sebenarnya belum gitu Pak. Iya. Beliau tidak untuk nembus loh itu. Iya. Sebenarnya ngajari belum gojekan kiri ala Subro atau gojekan kiri Subro. Tapi ini memang kadang-kadang bisa membuat interpretasi yang macam-macam. Tapi kita punya pikiran atau punya harapan, tujuan untuk memberikan apresiasi dan menginterpretasi. Ini yang paling penting. Supaya generasi muda ini juga tahu. Dan ini ada suatu legacy atau literasi buat seni budaya. Nah, Pak Ito punya harapan apa dengan tema Pak Subro ini, Pak? Harapan saya Kampung Semar, Prof. Jadi Kampung Semar itu hendaknya gitu jadi rumah budaya gitu ya, untuk melestarikan pada generasi muda agar bisa meneladani ya rekam jejak yang sudah dilakukan seniornya, karena semakin ke sana pengaruh budaya itu semakin luar biasa kan dari gadget itu. Bagaimana kita mau bilang
dengan keberagaman, dengan apa intoleransi, kalau kita tidak menghargai tokoh-tokoh budaya macam Pak Subro. Jadi guyonan Pak Subro, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak, ternyata sudah memberikan suatu upaya pencerdasan, menginspirasi ya Pak ya, dan ngajari. Beliau memberikan suatu tuntunan, walaupun dengan cara guyonan. Nah, artinya inilah satu kartun yang hidup, yang perlu kita suatu generasi yang muda-muda ini. Walaupun saya secara pribadi saya tidak kenal Pak Subro, tapi saya sejak SD itu sudah kenal karya Pak Subro. Ya, itu memberi kontribusi kepada Prof ya, bahwa karakter Prof yang ya seneng guyon, tapi ngerti batas-batas apa, bisa jadi itu karena ada DNA-nya Pak Subro. Iya, mungkin. Ya. Karena saya juga, dan Indonesia itu sangat banyak dan sangat kaya akan seniman. Maka kita, mari kita selalu mengapresiasi akan seni budaya, karena inilah pilar peradaban bangsa. Ya, diperlukan orang-orang peduli semacam Prof ya, yang jadi motor penggerak untuk mendokumentasikan para tokoh-tokoh budaya itu. Dan nanti Kampung Semar itu harapan saya bisa jadi ajang peringatan berkala ya, bisa jadi hari kelahiran Subro gitu, hari Subro, hari Gojekere gitu ya. Dan itu bisa semacam misalnya Dagadi ya, maaf nyebut merek ya. Itu kan bisa sampai nemuin kata-kata United Color of Keraton. Nah, itu kan itu kan Jogja itu yang punya plesetan seperti itu. Memang gitu, ada gitu, terus ada joger, ada banyak yang lain ya Pak ya. Mereka memang, nah kreativitas ini, seni budaya memang kita kemas untuk bisa menjadi pariwisata. Karena ini bagian mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini mengajak kita semua sadar, kita bangsa yang berbineka. Maka seni budaya, terutama guyonan, itu mencerdaskan. Dan ini membuat kita selalu bisa semeleh, dan kita selalu eling lan waspodo. Kita bangsa yang besar, dengan seni budaya, pariwisata membuat kita berdaya tahan, berdaya tangkal, bahkan berdaya saing.